Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi Merdeka Belajar dan salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang saya hormati kepada Ibu instruktur atau Ibu fasilitator, kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian angkatan 4 kelas 0490. Baik, saya sudah share hasil diskusi Merdeka kami di kelompok 2. Izinkan kami untuk mempresentasikannya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita sudah membuat satu rangkaian presentasi, yaitu desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita semua ini dari kelas 0490 kelompok 2, dan kita mengusung pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep Merdeka Belajar. Kemudian yang sudah disatornya itu Ibu Ainun Jariyah ya, karena belum mengenalkan diri. Inilah wajah-wajah dari kelompok 2. Kebetulan saya yang paling ganteng di kelompok ini, karena saya satu-satunya laki-laki di sini. Kemudian, kita sudah mulai masuk pada sesi desain pembelajaran menurut beliau Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum kita masuk pada inti dari yang sudah kita bahas sebelumnya, saya sangat tertarik sekali untuk sedikit menyentil apa yang menjadi semboyan beliau, bahwa ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso dan tutwuri hadayani. Dan ini kita refleksi diri dan ingin saya sampaikan bahwa beliau ini adalah seorang pionir atau pelopor terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia, sehingga keberadaannya dalam menentang penjajah pada zaman itu dengan mendirikan sebuah organisasi yang sering kita dengar dengan istilah perguruan taman siswa. Dengan itu beliau bercita-cita agar bangsa Indonesia ini merdeka lahir batin, dan itu relevansinya pada kondisi pendidikan saat ini, bahwa pendidikan kita inginnya adalah pendidikan yang merdeka, yang sering kita dengar dengan istilah merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, Dr. Jamal, sebelum dilanjutkan saya koreksi dulu, saya bukan instruktur tapi fasilitator. Oh, inggih Ibu, maaf. Inggih. Karena di slide saya ini tertulis instruktur dan ini sudah slide paten Ibu, mungkin lain waktu nanti saya revisi Ibu. Inggih, mohon maaf sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari 6 profil pelajar Pancasila ini kita berdiskusi dan menghasilkan satu keputusan bahwa kita memilih bergotong royong. Kenapa? Karena dari 6 ini 1 sampai 4 itu adalah bagian dari aspek sikap, kemudian nomor 5 itu adalah kognitifnya, kemudian yang nomor 6 itu adalah aspek keterampilannya. Seperti yang saya kasih tanda panah, itu adalah salah satu profil yang kita angkat, yang mau kita presentasikan malam ini, yang ada di tanda panah merah itu. Baik Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam kelompok kami itu adalah profil pelajar Pancasila nomor 4, yaitu gotong royong, di mana di dalam gotong royong itu ada 3 elemen yang akan kita bahas, kita eksplorasi nanti, yaitu elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah kita yang sudah terjadi di kelas kita. Yang pertama yaitu bahwasanya di masing-masing sekolah kita itu ada sumber daya dan potensi, di mana kurikulum sekolah kami itu sudah bermuatan pendidikan karakter dan itu sudah berjalan sekian periode. Sehingga dari nomor 1 ini kemudian kita berpikir bahwa kita sebetulnya sebelumnya itu sudah menerapkan sikap gotong royong di situ, karena memang itu masuk dari muatan kurikulum kita. Kemudian Bapak Ibu, yang nomor 2 adalah sarana dan prasarana yang mendukung kita melakukan program seperti rutin pembiasaan Jumat bersih, kemudian
salah satu atau salah dua dari program rutin kerjasama dengan wali siswa dalam pembelajaran daring, kemudian program rutin pembiasaan Jumat berbagi atau Jumat beramal, kemudian organisasi siswa yang di dalamnya sudah dimuatkan atau diinsersi dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian sumber daya yang ketiga ataupun potensi yang sudah kita punyai adalah bagaimana kita sudah mulai menerapkan apa yang disebut dengan konsep kelas merdeka belajar. Kemudian yang terakhir bahwa di sekolah kami masing-masing itu sudah bisa dikatakan kita mempunyai potensi bahwa pendidik, tenaga pendidikan dan peserta didik yang kita miliki itu sudah sangat mendukung sekali terhadap program pendidikan karakter yang sudah kita insersikan di dalam kurikulum sekolah kita. Jadi secara garis besarnya kita memasukkan 4 sumber daya dan potensi ini yang kita miliki untuk mendukung apa yang sudah kita canangkan terhadap salah satu dari 6 profil pelajar Pancasila itu. Kemudian tujuan utamanya adalah bahwa pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini bisa saya elaborasi, bisa saya jabarkan bahwa dikatakan pelajar yang sepanjang hayat itu berarti selama kita masih hidup itu kita statusnya akan selalu berusaha untuk mengembangkan diri, artinya selalu berstatus bahwa kita adalah pembelajar gitu. Dan memiliki kompetensi global. Kompetensi global ini adalah sebuah kecakapan kita bisa bisa berbuat dimanapun kita berada sesuai dengan zaman dan eranya dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita yang sering didengungkan oleh Menteri Mas Nadiem bahwa bangsa, terutama bangsa yang generasi muda ini, bagaimana mereka nantinya mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang secara garis besarnya termaktub di dalam 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk kompetensi pelajar Pancasila gotong royong yang 3 elemen ini, kompetensi yang diharapkan adalah bagaimana peserta didik itu mampu menumbuhkan dan mengaplikasikan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 2 kata kunci, yaitu menumbuhkan dan mengaplikasikan. Jadi dalam pandangan kami bahwa peserta didik itu tidak langsung mengaplikasikan sebelum mereka tahu dulu. Nah, sebelum mereka tahu, marilah kita itu harus menumbuhkan dulu pada mereka nilai-nilai yang kita bahas ini. Setelah mereka mempunyai, memahami dan selanjutnya mereka akan bisa seandainya di pemikiran C5 dan C6 itu mereka akan mengaplikasinya nilai-nilai yang kolaborasi, kepedulian dan berbagi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada 3 indikator yang kita angkat untuk mendukung atau sebagai instrumen ketercapaian yang kita bahas ini adalah yang pertama, bahwa dikatakan itu berhasil jika 3 indikator ini sudah mulai kita lihat, sudah nampak dan mereka para peserta didik sudah aplikasikan. Yang pertama yaitu melalui kegiatan sekolah dan lingkungan rumahnya, siswa itu mampu menjelaskan makna nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kemudian setelah mereka itu bisa menjelaskan secara teori dan secara realitanya, kemudian mereka itu bisa memberi contoh nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan sekolah dan lingkungan rumahnya, peserta didik atau siswa atau anak-anak itu mampu mempraktekkan. Ya. Jadi urutan ini seolah-olah seperti cara berpikir dari C1 sampai C6. Nah, yang nomor urut 3 ini kita ibaratkan ini sudah masuk pada tahap C6-nya, yaitu mempraktekkan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas, itu kita mengangkat 4 topik. Yang pertama yaitu siswa melakukan kegiatan infak atau sedekah setiap hari Jumat, siswa melakukan kegiatan Jumat bersih bersama seluruh warga sekolah, kemudian siswa melakukan kegiatan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran, kemudian siswa saling membantu dan menghargai antar siswa dan antar warga sekolah. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong? Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil ini atau profil pelajar yang mempunyai sikap gotong royong, sekolah melaksanakan program-program sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah yang sudah
melaksanakan penerapan pembiasaan bekerja dengan sukarela di sekolah maupun di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah penerapan pembiasaan sikap proaktif dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sosial melalui forum kegiatan sekolah dan lingkungannya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kenapa kelompok kami, kelompok 2 itu memilih profil pelajar Pancasila gotong royong. Nah, di dalam pikiran kami bahwa salah satu profil pelajar Pancasila ini, yaitu gotong royong ini, karena kami itu ingin mewujudkan pelajaran rasa persatuan. Namanya gotong royong pasti bersatu, sehingga persatuan itu kemudian melekat dalam dirinya, dan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Gotong royong juga merupakan ciri khas budaya bangsa yang harus dipertahankan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita ketahui di masyarakat kita, terutama di masyarakat adat ketimuran, itu gotong royong itu menjadi bagian yang sudah melekat gitu. Itu sudah dari tahun-tahun dari zaman dulu. Sering kita lihat bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama secara sukarela tanpa dibayar, kecuali pada faktor-faktor yang formal gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong? Jadi untuk mencapai ini melalui program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang di dalamnya memuat satu pemahaman tentang kolaborasi. Jadi sebelum mereka mengaplikasikan, mereka dikasih pemahaman dulu tentang apa itu kolaborasi, kepedulian dan berbagi pada siswa. Ini untuk semua jenjang pendidikan, baik itu dari PAUD, TK, SD sampai ke SLTA. Kemudian yang kedua, pembiasaan di sekolah dengan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Yang ketiga adalah penugasan kegiatan siswa yang menunjukkan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi di lingkungannya. Kalau kita lihat seperti yang sudah terjadi pada anak-anak kita sendiri yang ada di SD itu biasanya untuk yang nomor 3 ini kadang mendapat tugas dari gurunya untuk memberikan contoh kegiatan-kegiatan di rumahmu yang ada kolaborasi, kemudian kepedulian, juga ada berbagi di lingkungannya. Kemudian siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Kami mengusung 4 komponen di sini yang terlibat dalam bagaimana kita mencapai apa yang kita bahas tadi, tujuan yang dari awal tadi, bahwa satu itu kita pihak yang pertama itu adalah sekolah. Apa peran mereka kemudian? Karena sekolah ini secara global, maka mereka para stakeholder yang ada di sekolah itu menyusun kurikulum yang menuntun siswa melakukan pembiasaan nilai-nilai gotong royong, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Jadi di sini pendidik atau bisa dikatakan bahwa pendidik ini hanya sebagai fasilitator dan pelaksana untuk menuntun siswa sesuai dengan yang digembar-gemborkan oleh beliau di dalam pemikirannya tentang dasar-dasar pemikiran bahwa guru atau pendidik itu hanya menuntun siswa sesuai dengan bakat dan kodratnya. Kemudian pihak yang kedua adalah siswa itu sendiri. Apa peran mereka? Yaitu melakukan pembiasaan. Jadi kan tidak mungkin kita sebagai pendidik itu tanpa ada siswanya. Begitu. Di mana ada pendidik, di situ ada siswanya. Mereka sebagai siswa itu adalah melakukan pembiasaan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi yang sudah masuk dalam program sekolah ini. Kemudian kita juga mau melibatkan wali siswa. Kenapa? Karena di setiap jenjang pendidikan itu keterlibatan wali siswa atau wali murid itu berbeda-beda karena tingkat level pendidikan mereka. Apa peran mereka dari wali murid itu? Yaitu mendukung dan memfasilitasi pembiasaan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Jadi intinya kebiasaan ini tidak melulu harus ditanamkan di sekolah, tapi juga di rumah. Dan di rumah itulah yang mendukungnya dan memfasilitasinya adalah para wali siswa. Seperti makalah atau perkataan yang sering kita dengar bahwa keluarga itu adalah awwalu madrasatun. Jadi atau awwalu tarbiyatun. Jadi keluarga itu adalah pendidikan awal sebelum mereka masuk ke jenjang pendidikan. Kemudian yang nomor 4 adalah kita juga mau melibatkan masyarakat secara umum. Karena apa? Karena mereka sangat berperan sekali dalam memberikan dukungan dan evaluasi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita itu setelah keluar dari dunia pendidikan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu pelajar yang seperti apa setelah
Pagi Bu hari ini. Laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu. Boleh saya foto Ibu? Mas, tolong ya Mas. Baik Bapak Ibu, dari tayangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari elemen gotong royong ini saya kira sudah terekam di tayangan video ini, mulai dari kolaborasi, mereka bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian kepedulian, dengan berbagi mereka itu peduli pada ibu itu yang tadi, kemudian ada berbagi di situ. Dengan toko itu sudah menjadi bagus karena mereka berbagi dan mereka perbaiki secara bersama-sama, itu sudah konsep kolaborasi. Dan ini yang ingin saya tampilkan, bahwa pelajar Pancasila yang gotong royong itu bukan hanya di sekolah saja, tapi mereka ketika sudah kembali di masyarakat. Artinya gotong royong yang mereka pelajari, yang mereka dapat dari sekolah akan melekat kuat di hati mereka, sehingga mereka ketika sudah kembali karena membuat itu. Tapi kalau tidak melekat dalam batin mereka, mereka tidak akan mengerjakan baik ketika mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas presentasinya. Mungkin Bapak Ibu kita bakar semangat dulu ya. Meskipun ini sudah malam, kita semangat kita dulu ya. Bisa dibuka semua ini apa videonya Bu. Saya contohkan dulu ya. Bukan yel-yel ya. Ini hanya untuk menyemangati. Nah, jadi seperti ini, seperti anak-anak Pak Miftahul Zaman. Oh, ada dua ya. Ya, seperti ini Bu. 1, 2, se. 1, 2, ma. 1, 2, ngat. Semangat. Nah, yuk semangat yuk. Mari Ibu, sebelum kita selesai sesi 2 tanya jawab, kita semangatin diri kita masing-masing di rumah masing-masing. Kita mulai, dinyalakan dulu mikrofonnya Bu. Pak, ya. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. ma, 2. ngat, semangat. Ya, tangannya kok ragu-ragu ya Bu. Soalnya anaknya tidur. Sudah Bu. Iya Bu, ada yang punya anak kecil, maklum kalau saya anaknya sudah besar-besar Bu. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bisa kalau misalnya Ibu udah raise hand, bisa di kolom chat. Mungkin ada yang malu-malu begitu mau langsung tanya, malu ke Pak Jamal, enggak apa-apa. Nah, ini dari saya kasih kesempatan dulu untuk Bu Elvira mungkin. Yo, Bu Elvira, pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali dengan tema bergotong royong, ya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tadi salah satu penerapannya, yaitu tiap minggu itu diadakan sodakoh, Jumat sodakoh. Nah, ini bagaimana kiat kita sebagai guru ketika menanamkan
kegiatan ini yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan gotong royong jika dikaitkan dengan di mana kegiatan ini merupakan salah satu dari unsur pungli. Jadi ada 68 indikator bahwa kegiatan menarik sedekah itu merupakan salah satu pungli. Jadi di sekolah kami itu dulu seperti itu. Jadi membiasakan anak-anak itu tiap hari Jumat itu kita sedekah. Tapi dengan seiring perkembangan waktu bahwa itu merupakan bagian dari pungli, akhirnya karena kami tidak mau berurusan dengan hukum, akhirnya nanti sampai sekarang. Nah, mumpung di sini kita bisa berdiskusi, mungkin ada gambaran bagaimana kita bisa menggalakkan ini sehingga tidak ada kaitannya dengan ini merupakan bagian dari satu kegiatan pungli. Itu saja. Ya, baik. Saya catat dulu ya Bu ya, saya simpan dulu pertanyaannya. Kita batasi untuk 2 pertanyaan dulu ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin Pak Miftahul Zaman, monggo silahkan. Terima kasih Bu Ainur atas kesempatan ingin mengajak Bapak Kurang Ibu. keras Pak. Kurang keras ya, karena anak-anak Oh, saya iya. sekarang keras mungkin. Belum Pak. Bu Ajim mungkin dimatikan dulu mic-nya Bu, kayaknya ada dengung. Nah, Baik, monggo Pak, Bu Pak Ainur, Zaman. suara saya Bu? Ya, sudah. Tidak keras tapi lumayan lah. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua flashback lagi ke belakang. Dulu saya tidak paham bahwa saya sudah diajarkan gotong royong oleh Bapak Ibu guru saya waktu saya masih SD. Itu dibuktikan dengan adanya belajar kelompok Ibu. Di sana kita belajar kelompok, kemudian dari belajar kelompok di situ kita itu dipilihkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi di satu kelompok itu ada anak yang paling IQ-nya paling cekatan. Ibu. Jadi ketika kami belajar, nah satu orang ini yang mengerjakan tugas gitu ya, nanti setelah tugasnya jadi kita sama-sama nyontek gitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang satu mengerjakan tugasnya, yang mengerjakan PR, yang lain itu ambil mangga, ada yang bikin sambal buat rujaan. Jadi temanya ini rujak gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Artinya saya ingin mengajak flashback lagi ke belakang, merefleksi bahwa tidak dipungkiri bahwa kita yang sekarang menjadi guru ini adalah produk guru-guru kita di masa lalu, begitu Bapak Ibu. Kemudian di situ di elemen pelajar Pancasila ini juga ada kemandirian di situ. Artinya apa? Jadi anak yang pintar tersebut sebetulnya meskipun tanpa adanya saya, ya, dia sudah bisa mengerjakan tugas, begitu Bapak Ibu. Cuman untuk tanggapannya di kelompok 2 bisa menanggapi nantinya, apakah kira-kira kegiatan semacam itu masih adakah di sekolah kita? Masih masih diajarkan enggak di sekolah kita masing-masing, baik itu tingkat SMA, SMP ataupun SD, Bapak Ibu. Karena apa? Saya melihatnya sekarang kegotong royongan itu di konten Bapak Ibu. Contohnya Mbak Im Wong gitu ya, mungkin gotong royong secara mandiri bisa, secara gotong royong niat bantu konten untuk menghasilkan uang, uangnya didapat kemudian dibagi-bagikan. Tapi tidak untuk di desa Bapak Ibu yang sekarang sudah mulai luntur untuk gotong royong tersebut. Contohnya kalau dulu orang nanam tembakau itu biasanya kajegen kalau istilahnya. Cuman sekarang itu tidak ada lagi istilah kajegen, semuanya derep. Jadi kalau Ibu Des tidak paham derep, artinya itu apa ya? Bayar Gotong hari. royong. Halo Pak Zaman.
Oh, Pak Zaman ini ya terbatas. Jadi Masihkah diajarkan enggak kayak belajar kelompok itu loh di oh ya, Terima kasih Non oke. atas waktunya. Mungkin perlu saya jelaskan ya Pak, maksudnya kejadian yang tadi ada kelompok, terus ada satu anak yang menjadi otak lah untuk menjawab, itu yang lain tidak aktif, itu apakah masih ada di sekolah kami masing-masing gitu, maksudnya Pak ya? Iya, Oke. dan itu diajarkan, maksudnya dibentuk kelompok oleh Bapak Guru Oke, oke. SD itu. Kalau di sekolahnya Pak Zaman enggak ada yang ya? Kalau di sekolah saya untuk yang SMA tidak ada kayaknya belajar kelompok. Waktu SD itu Oh. hanya saya Ya, ingin ya. mengajak panjenengan semua flashback ke belakang oleh kegiatan-kegiatan kita yang lalu. Ya. Terima kasih. Baik, baik Pak Zaman. Untuk pertanyaan Bu Elvira, barangkali dari kelompok 2, monggo Bu Ajeng sudah bisa menyiapkan jawabannya. Ya, siap. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Elvira, yaitu tiap minggu Jumat diadakannya sodako. Apakah ini tidak termasuk pungli dan bagaimana kegiatan ini dilaksanakan di sekolah? Bu Elvira, saya dari SMP 1 Kerasan, bahwa Jumat Sodako itu sampai sekarang masih dilaksanakan. Salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi dengan guru agama. Jadi di sini guru agamanya itu yang mengkoordinir dan yang mengelola ini betul-betul dipergunakan untuk kegiatan yang ada di musola dan kegiatan-kegiatan yang unsur-unsur keagamaan. Dan anak-anak juga sudah dipahamkan. Dan ini mengapa tidak disebut sebagai pungli? Karena sodako ini bebas. Tidak dibatasi jumlahnya berapa. Hanya waktunya saja setiap Jumat. Jadi anak-anak itu setiap Jumat mengumpulkan uang dan disampaikan jumlahnya setiap Jumat itu juga jumlahnya per kelas itu berapa sehingga kelas itu tahu. Makanya di sekolah kami itu berani mengadakan kegiatan ini, yaitu tadi karena salah satunya adalah tidak membatasi berapapun, entah 500, entah 1000, entah 2000. Kalau pungli itu kan ada batasan, minimal paling enggak harus 500 rupiah, harus 2000 lah, itu sudah termasuk pungli, tapi di sini tidak. Dan yang tidak ikut pun, maksudnya yang tidak membayar sedekah pun juga tidak apa-apa. Tapi dari sini anak-anak kan akan belajar untuk empati. Nah, kalau teman-teman saya itu bisa membantu, kenapa saya tidak? Kalau teman-teman saya bisa sedekah, kenapa saya tidak? Lah itu. Makanya ini bisa menimbulkan empati seperti itu, sehingga menimbulkan anak itu semuanya terlibat dalam kegiatan sedekah ini. Mungkin Bu Moderator nomor 1 dulu ya? Ya itu. Nah, monggo sudah. Yang kedua ada yang lain. Dan lainnya silakan. Bagaimana Bu Elvira dengan jawaban Bu Ajeng? Bisa saya tambahkan untuk pertanyaan pertama tadi, maaf menyela Ibu Moderator. Saya akan mengutip hadis. Baik, untuk mendukung apa yang telah disampaikan oleh Ibu Diajeng tadi, saya akan mengutip salah satu kepala Basnas, Badan Amil Zakat dan Sodakoh. Di situ dikatakan bahwa untuk kegiatan sodakoh siswa itu tidak akan masuk kategori sebagai pungli jika asal jangan dipaksa maka sah-sah saja dan tidak mungkin dianggap sebagai pungli. Itu kata beliau. Nah, di sini kenapa sodako itu masuk di dalam sebuah kegiatan pembiasaan di sekolah? Karena bersodako itu adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing di sekolah. Nah, terutama kalau untuk ajaran yang ada di agama Islam, infak dan sodako itu harus memang diperkenalkan sejak dini. Gitu. Itu saya mengambil apa yang telah disampaikan. Karena ini kan terkait dengan sodako, maka seperti Basnas itu juga pastinya mengantisipasi
seperti yang disebut tadi ada 86 yang dikategorikan masuk di pungli. Nah, bukan poin saya bukan pada sodakonya, tapi siswa mengeluarkan siswa itu akan masuk ke 86 kalau tidak ada program yang jelas, kemudian informasi yang jelas dan pengelolaan yang jelas gitu. Jadi kesimpulannya bahwa seperti yang dikutip tadi, yang saya kutip dari yang disampaikan oleh Muhammad Ja'far tadi selaku Ketua Basnas itu, bahwa asalkan jangan dipaksa, maka itu adalah sah-sah saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator. Iya, iya. Dan mengingat Basnas itu memang ini ya Pak, nasional ya Pak ya. Betul, besar, lingkup yang besar, nggih. Berarti bisa dipertanggungjawabkannya. Begitu Bu Elvira. Ya baik, terima kasih atas informasinya. Mungkin ini nanti bisa kita terapkan juga di sekolah kami. Mungkin Pak Jamal nanti kalau ada itu bukan hanya sekedar kutipan, mungkin kalau ada misalnya dasar hukumnya saya diberi, jadi bukan hanya sekedar ucapan Basarnas, tapi ada dasar hukum dia berkata ini tidak termasuk. Sebabnya di sekolah saya kadang rawan memang LSM ini. Nah itu. Tapi kalau kita punya dasar mungkin saya bisa minta itu aja. Sampun, matur nuwun.